Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Nah, episode kali ini adalah serial dari kisah-kisah horor proyek, ya Kang Surya? Ya, kisah-kisahnya Pak Diripto selama berkecimpung di dunia konstruksi ya Pak Jeng. Jadi untuk beberapa waktu ini setiap minggu kita akan memberikan episode dengan tema tentang proyek, hantu proyek. Iya. Ya. Dan kali ini kisah dari Pak Diripto ini mengenai sesosok arwah Kang Surya. Sesosok apa ya? Kalau arwah itu sesosok Kang Surya? Iya, kurang tahu itu Pak Jack. Anggap aja sesosok karena dia menampakkan gitu. Iya, sesosok arwah yang mampir tiba-tiba pada proyek yang sedang dikerjakan Pak Diripto beserta teman-temannya. Dan bagaimana kisah ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya, jadi ini kisah ini sudah cukup lama Pak Jack. Sudah belasan tahun lalu katanya Pak Diripto, itu sekitar tahun 2003. 2003. Jadi Pak Diripto waktu itu masih tukang ya, tukang setengah mandor. Jadi bukan sepenuhnya jadi mandor. Jadi masih proses meniti karir menjadi mandor kayaknya. Nah, Pak Diripto waktu itu di tahun 2003 dia itu bersama teman-temannya ada salah satu pekerjaan di sekolah Pak Cik. Jadi ada satu kompleks sekolahan yang mana di situ itu termasuk area yang cukup ramai ya. Jadi banyak sekali di depan kompleks sekolahan itu ada rumah-rumah tinggal yang sekaligus dia juga buka usaha, baik itu jualan makanan untuk anak-anak sekolah atau mungkin juga usaha fotokopi, juga usaha toko kelontong yang mungkin jualan buku, jualan alat tulis ya. Pokoknya pada masa itu masih termasuk tempat yang ramai. Tapi ya ada pula yang punya usaha-usaha lain, jadi yang masuk-masuk gang itu ada kayak kos-kosan atau kontrakan. Nah, kebetulan sekolah itu ada beberapa bagian itu yang renovasi kalau nggak salah. Ada yang direnovasi yang mana mengharuskan para pekerjanya ini baru bisa bekerja itu kan setelah sekolah selesai Pak Jack. Jadi ya mungkin pas sekolah lagi ada proses belajar mengajar itu beberapa area kerjaan mungkin bisa dikerjakan ya. Tapi kalau ada beberapa yang sampai harus menurunkan material dan lain sebagainya daripada mengganggu anak-anak sekolah yang lagi beraktivitas, itu ya menurut Pak Diripto ceritanya ya mereka itu harus bekerja lembur. Nah, jadi siang harinya membereskan, pagi sampai siang membereskan pekerjaan yang ringan-ringan, begitu anak-anak sekolah pulang baru mereka bekerja yang berat, yang lembur itu. Ya mungkin seperti itu ya dunia konstruksi pada masa-masanya Pak Diripto itu ya. Nah, pada saat itu memang Pak Diripto tidak sampai pulang. Teman-temannya juga jarang pulang karena mereka harus bekerja sampai larut. Ya kira-kira jam 10, jam 11 lah mereka baru selesai. Akhirnya mereka itu ditempatkan di beberapa ruang kelas yang memang tidak dipakai karena waktu itu ikut bagian dari direnovasi. Jadi Pak Diripto dan kawan-kawan ini oleh kepalanya ya atau mungkin pimpinannya atau mandornya, mereka itu diberi tempat menginap di kelas-kelas yang posisinya waktu itu ya kondisinya sudah direhab lah. Jadi penerangan seadanya, terus kaca jendela juga banyak yang dilepas karena memang lagi direnovasi. Tapi ya namanya pekerja konstruksi ya tukang kuli ya, yang penting bisa ada tempat istirahat, mereka nikmat saja di sana. Nah, kejadian ini bermula ketika waktu itu Pak Diripto dan kawan-kawan ini sudah mulai intens untuk kerja lembur di sana ya. Hingga pada suatu malam ini mereka tidak tahu infonya di sore hari itu ada salah satu orang di sekitar kompleks sekolah lah itu ada yang meninggal. Cuman belum tahu meninggalnya itu seperti apa, apakah sakit atau mungkin bunuh diri atau pembunuhan, itu belum tahu. Karena saat ditemukan oleh warga, yaitu
infonya itu meninggalnya sudah sehari sebelumnya. Jadi dia itu meninggal tidak ketahuan gitu. Nah, desas-desus itu juga terdengar oleh orang-orang di sekeliling sekolahan itu, termasuk ya para pekerja ya. Tapi bagi mereka hal-hal seperti itu ya mungkin wajar aja ya. Tapi pikiran mereka kan fokus untuk bekerja di waktu lembur ya. Jadi mereka tetap bekerja, tidak terlalu peduli dengan kejadian-kejadian di luar. Lagi pula mereka keluar itu jarang sekali keluar dari sekolahan ya, karena fokus banyak kerja, istirahatnya juga di sana. Keluar pun paling hanya beli makan atau mungkin ngambil pesanan makanan untuk mereka, atau paling juga keluar beli rokok. Biasanya seperti itu, dan itu pun nggak semua, hanya satu orang atau 2 orang yang bergantian gitu. Nah, pada waktu itu mereka bekerja sampai larut malam. Nah, saat mereka bersiap istirahat, ya sebagian orang kan bergantian ya, pergi ke kamar mandi, terus istirahat. Ada juga yang masih asik merokok, menghabiskan waktu menunggu gantian ke kamar mandi itu di selasar-selasar kelas. Ya mereka merasa suasana malam itu agak berbeda dari biasanya. Bayangan mereka itu kok malam ini nggak kayak kemarin ya. Iya, rasa-rasanya sepi sekali malam ini. Biasanya itu jam 10 gini ya, warung-warung di depan atau mungkin ya warung kopi atau mungkin ada beberapa penjual itu berhenti di depan sekolahan. Terus juga beberapa warung kopi itu nyalakan ya, ada musiknya, ada lagu, atau mungkin nyetel salah satu radio yang biasanya muter lagu-lagu sampai larut malam. Tapi kok malam ini tumben sepi. Akhirnya mereka sempat bercerita, mungkin itu ada orang yang di gang depan itu katanya ada yang meninggal gitu. Akhirnya pembicaraan pun mulai ke arah sana. Tapi itu tidak semua orang bicara itu ya, hanya 1-2 orang yang kebetulan mendengar kabar. Nah, sampai akhirnya beberapa orang yang bergantian mandi itu selesai. Ya akhirnya waktu itu mereka memang tidak ada pikiran aneh Pak Cek, karena di area kelas depan mereka itu kan ada kayak taman. Di taman itu ada beberapa tanaman yang cukup lebat ya, selain bunga, terus tanaman-tanaman perdu juga ada salah satu tanaman kalau nggak salah entah jambu atau apa gitu ya. Ya sebenarnya sudah berbuah sih, tapi karena mereka di sana hanya sebagai pekerja ya, dan mau ngambil itu juga sudah diperingatkan sama bosnya, nggak usah ambil sesuatu di sini, kita di sini cuma kerja, walaupun itu buah-buahan atau apa, ada mangga atau apa, biarkan. Jadi ya mereka cuma duduk-duduk ngeliatin pohon jambu yang mulai berbuah itu. Nah, kebetulan selesai mandi, mereka semua gantian lah istirahat masuk ke dalam kelas. Nah, waktu itu kira-kira belum lama mereka beristirahat di salah satu kelas yang paling sudut katanya Pak Diripto. Mereka itu mendengar seperti ada suara-suara yang tidak lazim, Pak Cek. Mereka kalau tidak salah ingat, di depan kelas ada beberapa barang-barang proyek ya, alat-alat yang mereka taruh di area depan kelas lah. Jadi tidak di selasar, tapi mungkin disandarkan di area taman itu. Mungkin ada ya, mungkin ya saya kurang tahu ya, mungkin cangkul, sekop atau alat-alat proyek lah. Tapi yang Pak Diripto masih ingat, mereka itu sempat beli tali. Tali itu untuk narik timba dari bawah ke atas lah, kayak seperti katrol gitu. Tali itu mereka beli karena besok itu mereka harus ngangkuti material untuk naik ke lantai 2 gitu. Nah, tali yang baru ini kayak ada yang mainin katanya Pak Jack. Dan itu yang dengar itu nggak hanya 1 atau 2 orang, tapi beberapa. Ini kok ada yang mainan tali gitu ya, krek-krek, terus kayak timba dikerek gitu. Masa ini ada yang kerja sih anak-anak malam-malam gini? Ya mereka semua kan rata-rata tukang dan kuli ya, karena mungkin mandornya kan pulang, nggak ikut nginep ya. Jadi mereka hanya dalam kondisi setengah penerangan yang setengah seadanya gitu. Mereka hanya mendengar sambil terkantuk-kantuk gitu. Sampai akhirnya suara-suara mainan tali itu berubah. Berubah itu seperti suara orang yang main ayunan. Nah, suara ini kadang-kadang bikin orang-orang bingung. Di sekolah ini ada tak ayunan pakai tali? Kok kayaknya enggak ada ya? Lah ini di depan kok
seperti ada suara orang yang main ayunan atau anak-anak gitu. Ya akhirnya mereka coba mengecek lah, ada 1 atau 2 orang itu bangun dari tempat tidur. Mereka berdiri di jendela kelas. Kebetulan kan jendela kelas kan lagi dicopot ya, karena mungkin katanya renovasi itu. Mereka berdiri ngecek samar-samar di taman depan mereka, di mana ada pohon jambu yang tadi berbuah, di mana mereka tadi itu sempat ya dalam tanda kutip itu rasan-rasan pingin buah jambu. Di situ ada seperti seseorang itu bermain ayunan. Dan yang bikin mereka penasaran, pertanyaan itu muncul, siapa ini yang main ayunan? Di malam hari begini, terus posturnya juga bukan seperti anak kecil, tapi posturnya ya seukuran ya anak-anak SMA gitulah. Terus ngapain juga main ayunan di sini? Dan yang terakhir, sejak kapan ada ayunan di sini gitu? Terus masa itu tali kita yang dipakai? Nah, jadi banyak pertanyaan yang muncul di benak orang-orang yang melihat ini. Akhirnya salah satu orang itu memberanikan diri. Dia itu ya sekedar mungkin menegur lah, atau sekedar menyapa, ini siapa sih yang malam-malam kesini, bukankah sekolahan sudah tutup? Dan penjaga sekolahan paling juga sudah istirahat, atau kalau enggak keliling di depan gitu. Nah ini ngapain ada orang kok mainan ayunan di pohon jambu depannya taman? Apa enggak tahu kita semua lagi tidur di sini, pikirnya gitu. Dia jalan, masih mendekat, ya jaraknya masih cukup berapa ya, 5-6 meter lah. Orang itu hanya tampak punggung, dia itu berayun, tapi karena kondisinya gelap ya, jadi hanya terlihat ada sesosok orang yang memang berayun-ayun gitu. Dan yang membuat temannya Pak Deripto yang melihat ini agak, dia mulai merinding itu, pohon jambu itu kecil Pak Jack. Batang yang diikat tali itu paling cuma seukuran lengan bawah itu katanya ya, diameternya paling 1 lengan itu. Ketika orang itu berayun, batang bambu atau apa ya, cabangnya itu sama sekali nggak bergerak. Jadi orang itu kayak ringan banget gitu tubuhnya. Nah temannya ini sepertinya mulai menyadari itu, tapi ya terlambat. Dia langkah kakinya itu seperti mendekat, semakin mendekat itu nggak bisa dikendalikan oleh dia. Dia tahu-tahu kayak apa ya, antara berpikir kebingungan, penasaran dan banyak hal lain, tapi entah kenapa dia itu seperti dipaksa mendekat itu. Dan sesampainya dia dekat banget dengan sosok itu, kira-kira paling 1-2 meter ya, dia itu baru melihat bahwa sosok itu tidak bermain ayunan dengan normal. Jadi tali tambang yang dipakai itu tidak ada ikatan di tempat duduk atau kayu atau pegangan tangan, tapi ya diikat di lehernya Pak Jack. Diikat di lehernya, dan dia itu tergantung dengan leher yang terikat di atas cabang pohon bambu itu, pohon jambu itu. Lah akhirnya orang ini tahu-tahu sudah merinding, dia ya hanya bisa berdoa dalam hati, karena memanggil teman-temannya berteriak dia sudah nggak bisa. Dia hanya membaca doa dalam hati, dan sosok itu memang tahu-tahu berputar ke arahnya, terus tersenyum menunjukkan wajah yang pucat, seorang laki-laki gitu, mungkin ya masih muda lah gitu. Dan setelah itu hilang. Bahkan sampai dengan hari itu, sampai dengan malam itu dia itu nggak bisa balik sebelum didekati teman-temannya, disadarkan oleh teman-temannya. Nah ketika disadarkan oleh teman-temannya, dia baru bercerita bahwa ada kejadian yang seperti ini. Kejadiannya tadi yang terlihat ternyata ada sosok orang, dia itu yang bukannya bermain ayunan ya, tapi ayunan itu talinya diikat di leher. Dan orang-orang pun yang datang ke situ fokus kepada temannya ini yang bercerita kejadian aneh itu, sama sekali tidak menyadari bahwa tadi tali yang tergantung di sana juga sudah nggak ada. Dan ketika mereka ngecek, tali yang mereka beli untuk besoknya dipakai untuk alat katrol ya masih tersimpan rapi di area depan kelas tempat mereka menginap. Nah akhirnya karena kejadian seperti itu, si teman ini berusaha, ya sudah ya minum aja dulu, kasih minum, disadarkan dia. Di dalam kelas ya dengan lampu penerangan seadanya, dia bercerita, terus ditenangkan oleh teman-temannya, terus disuruh ya berdoa aja wes, mungkin tadi kita lupa berdoa gitu. Akhirnya mereka berdoa, bahkan di ruang kelas sebelah yang tempat Pak Deripto dan kawan-kawan lain nginap juga sempat terbangun karena teman-temannya ribut gitu.
Ya, akhirnya setelah itu selesai cerita, mereka semua tenang kembali. Tengah malam mereka istirahat. Tapi memang teror itu tidak terjadi hanya sekali aja, Pak Jack. Nah, mungkin karena imbas dari ada kejadian itu ya, salah satu teman sekamar Pak Diripto ini mulai nggak bisa tidur katanya. Akhirnya dia termasuk orang yang pemberani memang. Dia sempat ngomong sama teman-temannya, ya sudah aku tak ke depan aja, aku nggak bisa tidur. Mau kemana? Ke warung depan, mau beli kopi sama apa buat mata ini biar seger gitu. Ya, dia harus berjalan keluar melewati kompleks sekolahan yang cukup sepi dan gelap ya, tapi nggak terlalu jauh sih, memang ya kira-kira melewati satu blok kelas lah. Akhirnya temannya Pak Diripto ini dia berjalan keluar, buka pintu, kebetulan ya mereka kan selama ada di sekolahan kan mungkin sudah kenal dengan petugas jaganya ya, mungkin pada waktu itu petugas jaganya nggak pakai seragam security atau apa, nggak mungkin nggak seperti sekarang gitu. Jadi ada petugas yang dia memang ya dibayar oleh sekolahan untuk ngawasi sekolah, baik itu jam belajar maupun jam yang tidak belajar itu. Jadi pintu gerbang memang tidak dikunci oleh dia karena dia tahu ada orang-orang proyek di dalam yang sewaktu-waktu bisa keluar masuk, jadi beli makan atau apa gitu. Jadi temannya Pak Diripto ini leluasa keluar. Dia memang lihat kondisi di luar agak sepi, nggak seperti biasanya. Tapi untungnya salah satu warung langganan dia yang nggak jauh dari sekolahan itu masih buka. Jadi ada warung kecil yang memang buka sampai larut malam mungkin, ya nggak tahu, mungkin entah sampai 24 jam atau gimana. Dia itu jual kopi, terus jual rokok terutama. Ya, temannya Pak Diripto ini dia ke sana, ya memesan kopi, kemudian ya basa-basi lah ngobrol dengan pemilik warung. Dan kebetulan di sana juga ada orang lain gitu ya, orang-orang sekitar lah, warga sekitar sana kayaknya. Nah, pada saat ngobrol dia mulai mendengar cerita bahwa tadi sore itu ada salah satu warga yang memang ya ini kurang tahu ceritanya, apakah dia itu tinggal sendirian atau mungkin dia itu apa kayak ngontrak rumah di sana, itu meninggal dan baru ketahuannya itu sore hari. Nah, sampai sekarang pun ya katanya sih masih belum dimakamkan karena pertama menunggu keluarga dan kedua juga kejadian itu sampai harus melibatkan petugas gitu karena ngecek apakah ini meninggalnya ini wajar karena sakit atau karena mungkin ada apa unsur lain gitu. Akhirnya ya sampai malam ini masih belum dimakamkan katanya gitu. Ya, mendengar cerita dari pemilik warung dan beberapa orang yang ada di sana, temannya Pak Diripto ini mulai merasa, wah jangan-jangan kejadian yang barusan ini hal yang sama. Akhirnya dia menanyakan, kira yang meninggal itu laki-laki lah? Oh iya laki-laki. Masih muda ya? Iya, umurnya kira-kira segini. Ciri-cirinya apa seperti ini? Persis dengan sosok yang dilihat temannya tadi. Nah, ibu warung dan tetangga yang kebetulan ngopi ya bercerita, iya bener, pernah ketemu dah? Enggak pernah ketemu, cuman ya kebetulan aja dengar dari orang-orang. Jadi temannya Pak Diripto ini enggak bercerita apa yang terjadi di sekolah ya. Jadi dia itu berusaha menyembunyikan, pertama juga karena enggak kepingin membuat apa kondisi di warung itu jadi ketakutan, dan kedua ya mungkin dia menjaga lah supaya jangan sampai hal-hal seperti itu membuat yang meninggal ini jadi bahan cerita. Jadi dia itu nggak kepingin seperti itu. Akhirnya karena mengenal dengan sosok yang meninggal ini, akhirnya tukang yang ngopi di sana ini ya hanya sekedar berbagi informasi aja, sampai akhirnya dalam kondisi yang penasaran dan juga agak takut, dia itu balik ke dalam sekolahan, ke ruang kelas tempat dia dan kawan-kawannya menginap. Ya pertama dia pingin lekas-lekas balik karena ya itu tadi agak takut juga dia mendengar cerita itu, ternyata yang tadi mampir ke sekolahan itu mungkin arwahnya orang yang meninggal ini. Dan sama yang kedua, dia harus cepat-cepat beritahu ke teman-temannya supaya ya mungkin tidak terlalu panik lah dengan kondisi ini. Dia cepat berjalan memasuki kompleks sekolahan. Dan waktu itu kondisinya sudah cukup malam banget ya, mungkin sudah jam 1 atau hampir jam 2, sudah dini hari gitu.
dia itu masuk ke dalam sekolahan menuju ke ruang kelas tempat dia dan orang-orang lainnya itu menginap. Saat dia hendak masuk, ya ini yang membuat dia itu merinding, karena dia ingat betul di dalam ruangan itu mereka kan membuat tikar dan bangku-bangkunya sudah disingkirkan ke sudut semua. Tempat dia di mana tidur itu sudah ada yang menempati, Pak Jack. Dia sampai cukup lama terdiam. Dengan penerangan seadanya dia itu menghitung orang yang tidur di sana. Benar. Jadi misalkan tadinya kelas itu berisi 8 orang dengan dia. Dia ke sana pun 8 orang. Dia tidak berani memastikan. Dia berjalan ke kelas satunya, kelas di mana tadi ada temannya yang dihantui tadi. Dan benar jumlahnya lengkap. Nah terus siapa ini satu orang yang tidur di tempatnya dia gitu. Akhirnya dia memberanikan diri mendekati sosok itu. Ya mungkin dia masih berpikir apakah ini temannya iseng atau apa gitu ya, karena tidurnya waktu itu tengkurap. Dan dia tahu ini pakaian yang dipakai ini bukan seperti pakaian teman-temannya yang lazim dia lihat gitu. Ini siapa sih kok tidur dengan pakaian kok beda dengan teman-teman yang biasanya pakai gitu. Ya dia pikirannya ya macam-macam, ya antara ketakutan apakah ini bukan manusia. Kedua, dia itu ketakutan jangan-jangan ini ada orang luar yang masuk, ya mohon maaf ya mungkin orang gila atau orang kurang waras masuk ke sekolahan yang mana itu tidak dikunci, akhirnya tidur ke tempatnya. Wah ini malah resiko ini nanti kalau ada yang seperti ini, bisa nanti keluarnya bikin heboh atau ngambil barang. Ya karena ada dua hal yang membuat dia penasaran itu, dia mendekati sosok itu dan ya mohon maaf itu menendangnya, Pak Jack. Katanya sosok itu ditendang supaya bangun gitu loh, mungkin membangunkan dengan kaki ya. Jadi ya mungkin bagi orang-orang yang sudah kenal akrab dengan teman-temannya kan wajar ya kalau membangunkan orang tidur dengan kaki gitu. Ketika dia nendang, terasa banget kayak mata kaki bagian telapak kakinya sosok yang ditendang itu seperti es, dingin banget. Jadi dia itu langsung merasa seperti menendang es batu, yang mana setelah menendang itu tubuhnya langsung merasa merinding. Jadi Pak Tukang ini tubuhnya itu merinding dan dia itu seolah-olah nggak bisa bergerak. Justru sosok yang tadi habis ditendang itu dalam kondisi tengkurap itu tahu-tahu seperti bergerak baik, tapi bergeraknya itu bukan merangkak atau apa. Dia itu tetap dalam kondisi tengkurap. Dia itu bergerak itu seperti terseret gitu. Terseretnya itu dari bagian kaki itu mundur ke belakang. Jadi dia itu terseret pelan gitu sampai ke arah pintu dan kemudian menghilang. Barulah setelah sosok yang dia tendang itu tadi bergerak menghilang, Pak Tukang ini baru sadar. Dia sampai nyebut beberapa kali, teman-temannya sampai terbangun, baru dia bisa agak normal gitu. Akhirnya dia ngobrol bercerita, tadi ada yang tidur di tempat tidurku. Loh siapa? Ada orang kayaknya laki-laki, dia itu tengkurap, pakaiannya seperti ini. Bahkan orang yang di sebelah, orang yang tidur di kamar sebelah kan ikut terbangun juga melihat keributan dini hari itu. Dan ketika dia bercerita bahwa yang tidur tadi ciri-cirinya seperti ini, ya orang yang tadi melihat penampakan di pohon jambu itu juga ngaku yang sama. Loh iya tadi ciri-cirinya seperti ini. Akhirnya Pak Diripto dan orang-orang waktu itu ya karena ada 2 kali gangguan dalam 1 malam, akhirnya mereka sepakat, beberapa orang itu ya berencana untuk ya sudah wes gini aja, kita kirim doa saja buat orang yang meninggal. Karena temannya ini yang tadi baru ngopi tadi ini sempat bercerita juga bahwa aku tadi di warung kopi depan itu dengar cerita seperti ini. Cuman ya meninggalnya tidak tahu apakah sakit atau karena ya mohon maaf bunuh diri atau mungkin karena hal lain, kita tidak tahu karena sekarang masih diselidiki melibatkan aparat katanya gitu. Akhirnya karena nama sosok tadi diketahui oleh temannya Pak Diripto ini, akhirnya malam itu menjelang subuh mereka sepakat ya dalam suasana sederhana dan seadanya mereka tuh berdoa bersama, kirim doa. Nah akhirnya setelah itu mereka istirahat kembali sampai akhirnya subuh pagi harinya. Dan keesokan harinya mereka dalam kondisi bekerja Pak Jaya, kan sekolah sudah masuk ya, mereka dalam kondisi bekerja itu memang dengar kabar bahwa
tetangga mereka di area depan rumah itu yang kemarin meninggal itu akan dimakamkan siang hari ini. Jadi ya belum tahu juga penyebab meninggalnya seperti apa, karena ya saat ditemukan memang kondisinya sudah meninggal dan tinggal sendiri kan gitu. Ya akhirnya waktu jam istirahat kabarnya beberapa dari mereka termasuk Pak Deripto ya ikut mengantar ke pemakaman. Jadi ya seperti itu kisahnya Pak Jack. Iya, apa Kang ya? Mungkin tertarik dengan keberadaan tukang-tukang yang ada di sana ya. Atau mungkin ada sesuatu yang minta ditolong gitu. Nah ini Pak Deripto sendiri juga belum tahu ya, karena waktu itu dia dan teman-temannya setelah berdoa bersama ya keesokan harinya dan hari-hari berikutnya mereka normal-normal saja. Ya, karena kan waktu itu belum dimakamkan juga kan? Mungkin jadi apa masih sempat mampir nemui, padahal ya mereka baru pertama kali bekerja di area situ, di proyek itu Pak Jack, bukan termasuk warga situ kan mereka kan. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini, kisah tentang horor proyek ya. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya dan like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa bantu kami dengan share kisah-kisah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.